Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kaji Sapar. Nah, kali ini saya akan berbagi pengalaman buat teman-teman yang ada di rumah, buat teman-teman sineas atau siapapun yang Anda berada yang menonton video ini. Saya akan berbagi pengalaman di dunia perfilman ya tidak begitu banyak ya yang saya dapatkan di dunia film, tapi saya mendapatkan ilmu ini dari tahun 2012. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Syihabuddin. Kalau teman-teman melihat, biasanya dikenal dengan sebutan Kaji Sapar, ya kan. Kaji Sapar ini ada sejarahnya pada waktu pembuatan film dulu yang disutradarai oleh Mas Beki yang sekarang ada di Jogja. Dulu saya belajar film ini tidak langsung menjadi seorang filmmaker ya, tapi menjadi pemerannya. Jadi di situ saya menjadi pemeran utama sebagai Sapar. Nah, Sapar ini seorang anak muda yang ingin belajar, yang ingin sekolah, tapi dari pihak keluarga yang tidak mampu, sehingga si Sapar ini menjadi seorang pemulung. Nah, jadi pemulung ini dia juga mengajak teman-temannya untuk belajar, untuk bisa membaca, untuk menambah ilmu, menghitung dan lain sebagainya. Nah, si Sapar ini secara diam-diam belajar ke sekolahan. Ya, salah satu di sebuah sekolahan desa di tempat itu dia mengintip pelajaran, dia ikut menulis, ikut membaca di belakang. Tapi tak sengaja si Sapar ini terjatuh dari pijakannya. Akhirnya si Sapar ini ditertawai oleh satu kelas yang ada di dalam kelas tersebut, ya kan. Siapa itu? Ada pemulung, Pak. Nah, setelah film itu sudah tayang, sudah jadi, sudah dipertontonkan di seluruh sekolahan. Ya, akhirnya si Sapar ini dikenal teman-teman siswa yang di SMA itu. Wah, kemarin ini ya yang jadi filmnya, yang main film menjadi pemeran utama. Dari situlah nama Sapar itu mulai muncul, bukan nama asli ya, nama asli kan Sihab gitu loh. Nah, nama asli itu perlahan berkurang, yang dikenal yaitu si Sapar. Nah, di suatu kelompok perjagongan ya, kelompok ngobrol-ngobrol teman-teman sama sahabat gitu kan, ada sebuah hajatan nikah. Di situ ada sebuah hiburan musik, kemudian request lagu dan dikasih nama dari siapa, minta lagu apa gitu. Nah, teman saya iseng minta lagu, request lagu, ya kan, dikasih nama Kaji Sapar Bakul Sapi gitu. Kaji Sapar Bakul Sapi request lagu ini. Akhirnya dibacakan tuh request dari teman saya yang satu lembar kertas, cari kertas sedikit gitu yang disobek. Mana nih? Kaji Sapar. Wah, bakul sapi. Waduh, malu banget pada waktu itu, ya kan, ya. Bukan seorang kaji gitu loh, bukan seorang bakul sapi juga gitu. Tapi teman-teman membuat nama itu untuk saya ya istilahnya iseng lah gitu, iseng gitu.
Nah, akhirnya ya terus berlanjut kaji, manggilnya kaji Sapar gitu. Nah, akhirnya sampai sekarang ya nama di media sosial saya ya Kaji Sapar gitu. Oke, yang belum lihat Instagram saya boleh dilihat, di follow, namanya Kaji Sapar. Di Facebook juga Kaji Sapar ya, atau di Twitter juga Kaji Sapar gitu. Itu akun medsos saya. Nah, itulah kenapa sedikit cerita tentang nama seorang Kaji Sapar gitu. Nah, kembali lagi ke benang merah di dunia perfilman. Saya dari film Sapar itu saya belajar di tahun 2012. Di tahun 2012 saya mulai belajar bikin dokumenter ya, bukan bikin sih, ikut bikin, ada lomba ikut bikin ya. Dari pengalaman itu akhirnya mengikuti sebuah workshop. Tapi sebelum itu di waktu SMA, pada waktu itu di kelas 2 SMA ya, kelas 2 SMA itu saya belajar untuk memegang kamera, untuk belajar edit, untuk belajar apapun. Memang basicnya sudah belajar ke situ. Dan pada waktu itu juga saya pernah menjadi seorang wartawan. Ya, wartawan sekolah lah, jurnalis, ikut jurnalis juga gitu. Mewawancarai warga-warga yang ada di Jepara, dari petani, dari pengrajin, dari manapun. Saya bikin videonya, saya edit, kemudian saya kasihkan kepada teman yang memang di saat itu membutuhkan tenaga itu. Akhirnya disitulah saya memiliki handphone pertama kali pada waktu itu di tahun 2005. Tahun 2005 saya punya handphone pada waktu itu pertama kali dari hasil wawancara. Nah, itu sedikit. Jadi memang nggak begitu saya seriuskan untuk di bidang itu, karena dari awal yang saya inginkan adalah ingin belajar melukis, jadi seni rupa gitu loh, di dunia seni menggambar, melukis gitu. Tapi di kehendak lain berbeda gitu. Nah, akhirnya tahun 2013 saya mengikuti workshop ke Jogja, ke Solo, kemudian ke Semarang juga, selama dari 2012, 13, 14 sampai ke tahun 2015 kalau nggak salah itu. Jadi hampir tiap tahun, hampir tiap bulan mengikuti acara ya, semacam seminar, workshop, gathering di luar kota terus gitu. Jadi pengalaman saya mendapatkan ilmu perfilman ya dari situ semua gitu. Nah, dari hasil workshop, hasil dari pelatihan itu saya praktekkan di rumah. Saya praktekkan bikin film-film pendek, bikin film-film fiksi mini atau lain film-film yang lain lah. Kemudian saya praktekkan. Ada beberapa kendala pada waktu itu. Gimana sih caranya pada waktu produksi skenario sudah ada, tapi pada waktu produksi ini agak kesulitan. Skenarionya banyak, gimana ini ngaturnya, ambil gambar, kemudian backsoundnya, talentnya, krunya gimana. Nah, akhirnya saya menemukan cara sendiri gimana caranya untuk mempermudah pada waktu produksi. Akhirnya saya breakdown. Pada waktu saat itu saya belum mengenal nge-breakdown skenario, nge-breakdown sebuah film, gimana sih skenario ini bisa diproduksi dengan enak, dengan sudah tahu kemana nih film ini. Itu saya belum tahu.
background itu saya bikin sendiri. Dari skenario saya bikin breakdown shotnya, saya bikin breakdown talentnya, kemudian dialognya gitu. Setelah saya membuat breakdown itu, saya mencari informasi yang ada di Google, gimana sih caranya produksi biar enak, biar cepat, biar ini. Ternyata ada pada waktu saya mencari itu. Ternyata ini yang saya cari, yang kemarin saya bikin itu. Ya. Akhirnya tahu caranya seperti apa setelah saya mempraktekkan sendiri dari produksi film itu. Akhirnya ya yang berkembang, udah lumayan paham kan untuk proses pembuatan filmnya gitu. Ya secara kalau pengalaman di film ya memang otodidak ya kan, nggak begitu ngerti istilah-istilah di dalam perfilman, manajemen. Ya dari mencari materi yang ada di Google, saya pelajari, saya baca, ya lumayan paham lah gitu. Akhirnya saya memberanikan diri membuat sebuah organisasi, gimana caranya ilmu yang saya dapatkan tidak sia-sia gitu loh, tidak sia-sia. Kemudian saya bisa membaginya kepada teman-teman ya termasuk video yang saya buat ini untuk membagi pengalaman, membagi ilmu, sharing ya kan. Apa sih yang saya sudah dapatkan selama beberapa tahun belakangan di dunia perfilman gitu. Jadi memang pada waktu itu untuk masalah film ya seperti kayak orang gila film gitu loh. Tiap hari ya yang dipikir caranya bikin film yang bagus, bikin ide yang bagus lagi, bikin film yang lebih ke Hollywood gitu. Jadi saya berpikiran kapan ya saya bisa bikin film yang sebagus itu gitu. Kemudian dengan keterbatasan alat, properti, tapi saya bisa bikin, kapan ya saya bisa bikin film yang bagus gitu loh. Nah yang paling penting ya memang di bidang perfilman, bikin film itu ide yang kamu inginkan seperti apa gitu. Jadi film itu akan bagus ketika kamu bisa menerjemahkan skenario itu gitu. Ya seperti itulah pengalaman yang saya dapatkan yang bisa saya sharing buat teman-teman. Oke, itu dulu video kali ini. Nanti kita akan ketemu lagi di lain waktu. Kita akan berbagi pengalaman, kita akan berbagi sharing ilmu yang saya dapatkan dan juga pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa. Teman-teman bisa berbagi bersama saya, bisa berbagi, bisa bercerita apa yang kalian dapatkan, apa yang saya dapatkan. Semoga bermanfaat video kali ini. Kita akan lanjut di lain waktu. See you.